Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubirin dan kali ini saya ingin sharing sesuatu guys. Jadi ini tentang dakwah ya. Jadi dakwah itu kepada siapapun ya. Nah, dalam hal ini saya ingin sharing ya pengalaman saya dakwah kepada papa saya. Jadi ini penting ya karena gini ya eh, mungkin bagi kita kita yang nggak paham ya mungkin menganggap bahwa orang tua tuh harus dihormati ya dihargai, itu benar ya, saya sangat menghormati dan menghargai kedua orang tua saya, tapi dalam hal-hal tertentu kita tetap perlu mendakwahi mereka gitu kan, terutama ketika mereka gini, nggak mesti orang tua tuh paham segalanya guys ya, ada hal-hal yang tidak mereka pahami dan sehingga perlu kita dakwahkan ya. Kita bukan merasa kita tuh lebih benar, tapi kita coba menggunakan logika ya. Kalau kalau ada hal-hal yang orang tua kita tuh kan gini, kadang kita belajar agama, mengkaji agama, orang tua kita tidak ya kan, kadang sebaliknya gitu kan. Nah kebetulan dalam hal ini saya yang mempelajari agama ya, saya tahu sedikit banyak tentang agama ya, dan papa saya kurang guys gitu ya mungkin karena kebiasaannya gaya hidupnya gitu kan. Nah jadi contoh gini ya, ini pengalaman menarik guys ya tentang FPI. Jadi berapa hari lalu itu ya, eh, jadi saya tuh dengar ceramah Habib Rizik. Jadi Habib Rizik itu ceramah ketika ada pengembalian mobil guys. Jadi mobil dari kejadian KM50 itu kan dikembalikan kepada pada orang yang punya mobil itu. Mobil yang membawa 6 suhada Laskar FPI itu kan dikembalikan kepada yang punyanya, dan itu kebetulan diterima oleh di, yang punya mobil itu sudah memberikan itu kepada FPI untuk disimpan gitu kan, diberi hadiah lah gitu kan. Nah, FPI tentu menggunakan ini, di ceramah itu Rizik mengatakan bahwa mobil ini akan digunakan sebagai barang bukti ke depannya untuk nuntut gitu kan, dan ya ini adalah menjadi bukti adanya pembunuhan itu ya kan, pembunuhan yang keji itu guys. Nah jadi papa saya ini ya, by the way, ngomong-ngomong papa saya ini adalah pensiunan polisi guys. Beliau sudah beberapa tahun pensiun ya. Nah jadi tiap saya setel baik ceramah atau apapun itu yang disampaikan Habib Rizik ya kan, tentu Habib Rizik itu kan ngomong dengan tegas ya, dengan keras dan tegas gitu, mencerminkan seorang ulama yang memang bergerak di bidang awal ma'ruf nahi mungkar. Jadi apa saya nanya itu siapa sih gitu kan, kayaknya dia kayak terpancing emosi gitu guys, kayak pengen tahu tuh siapa, dalam artian kayak nggak suka gitu loh ada orang yang ngomong tegas dan keras seperti itu gitu kan. Nah sesuatu itu Habib Rizik saya katakan kan. Nah lalu si Rizik lagi tadi gitu kan. Nah ini penting guys untuk saya sampaikan dakwah pada orang tua seperti ini ya. Ini cara saya ya berdakwah ya, itu bagaimana saya menyampaikan logika pada beliau ya, kepada papa saya ya. Ya saya hormati beliau, hargai beliau, bahkan saya sayang pada beliau ya, tapi bukan berarti kita itu membedakan suatu hal yang tidak lurus itu beliau beliau idam atau beliau apa istilahnya ya, beliau yakini gitu guys. Maka kita terus kasih pencerahan-pencerahan dengan logika-logika. Nah, jadi ketika begitu dikatakan itu saya katakan itu basic, lalu dia katakan seperti itu. Jadi seperti biasa lah kan. Nah, ini bukan yang pertama, tapi saya akan ceritakan bagian ini ya, karena sebagian sebelumnya tuh kapan-kapan saya akan ceritakan, tapi bagian ini dulu mumpung masih ingat gitu kan. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya sempat memutarkan wawancara HRS ya, Rizik itu dengan Jaya Suprana. Kalau ada penonton itu di TVRI ya, itu siaran udah cukup lama ya. Dimana di situ Jaya Suprana sebagai seorang dari Katolik kalau nggak salah ya, itu wawancara Rizik di suatu acara televisi di TVRI kalau nggak salah. Di situ Jaya Suprana tuh kepo pengen bertanya. Jadi kenapa FPI kok di framing media sangat
sangat tidak adil seperti itu, sangat diceritakan sebagai radikal gitu kan, brutal segala macamnya. Di situ Rizik menjelaskan dengan baik sekali bahwa EP itu bukan seperti yang diberitakan media. Di situ panjang ya. Intinya EP itu punya EP itu punya metodologi gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung membubarkan tempat maksiat. Tapi pertama tentu dia membagi dua wilayah maksiat. Pertama adalah wilayah dakwah dan wilayah wilayah nahi mungkar ya. Jadi dakwah itu ibaratnya kalau ada tempat maksiat yang masyarakat sekitar itu tidak masalah bagi mereka. Mungkin ada yang keluarga kerja di situ membutuhkan nafkah ya kan, dan mereka tidak mempermasalahkannya, ya PI tidak menjadikan itu wilayah nahi mungkar. Dia hanya menjadikan wilayah dakwah, itu mengutus dai-dai untuk dakwah ke sana untuk meyakinkan atau mengajikan masyarakat atau orang-orang masyarakat itu agar paham kalau ini adalah maksiat yang nggak boleh dipelihara gitu guys. Nah, jadi hanya ngirim dai-dai ke sana. Tapi untuk daerah-daerah yang di mana masyarakat itu resah dengan tempat itu, yang masyarakat itu banyak yang menolaknya, tentu ini adalah wilayah nahi mungkar, di mana prosesnya guys, metodologinya tuh prosesnya nggak ujuk-ujuk langsung untuk maksiat, tapi ada banyak langkah-langkah. Jadi seperti ini bisa tonton lengkap di video Jaya Suprana itu ya. Jadi saya terangkan sedikit saja. Seperti datang ke tempat warga yang masyarakat yang itu nggak tahu mau ngadu kemana ya kan, mungkin mereka sudah ngadu ke lurah RT, mungkin kemana gitu kan, nggak tembus ya, lalu mereka ngadu ke EPI. Nah, EPI tentu merespon masyarakat dengan cara melakukan dokumentasi. EPI datang ya, lalu ya dengan cara rahasia lah, sehingga tidak ketahuan, karena ini kan bukti-bukti berupa video, foto gitu kan, atau audio tentang apa yang terjadi di tempat itu, benar nggak ada maksiatnya, benar nggak sesuai dengan laporan masyarakat. Nah, setelah terkumpul data semuanya itu, lalu EPI bersama masyarakat tuh mendatangi tempat-tempat yang berwenang untuk ngurus itu, misalnya ke RT RW atau lurah atau camat, hingga tembus bahkan ke gubernur gitu kan. Nah, juga tentu ke pihak kepolisian. Nah, itu bisa berlangsung sampai bertahun-tahun ya, sampai di approve atau tidak di approve. Nah, ketika dijalankan, diterima dengan baik oleh pemerintah dan dijalankan oleh polisi untuk membubarkannya, alhamdulillah tugas EPI selesai gitu kan. Tapi ketika tidak digubris oleh pemerintah atau kepolisian dan lewat sudah bertahun-tahun ya, bisa 2-3 tahun atau lebih dari setahun, itu EPI menyerahkan pada masyarakat. Ini gimana? Apakah masyarakat bergerak bersama EPI atau gimana? Kalau masyarakat bergerak, EPI backup, dukung gitu kan. Nah, itulah terjadi. Jadi ketika tidak ada respon dari pemerintah dan kepolisian, yang itu seharusnya kan tidak boleh begitu. Kan tugas mereka. Kenapa sih nggak merespon aduan masyarakat? Padahal masyarakat sudah resah gitu kan. Nah, akhirnya masyarakat bersama EPI bergerak untuk pemaksiat. Nah, itu terjadi. Nah, untuk pemaksiat itu tuh mungkin tangan kosong kan, tentu harus membawa senjata, karena yang backing tempat maksiat itu adalah bawa senjata juga guys. Nggak mungkin tempat maksiat itu yang backing itu tangan kosong kan, pasti mereka bawa senjata, entah senjata api, entah senjata tajam, entah senjata tumpul gitu kan, pasti bawa senjata. Bahkan kalau anda lihat itu Ahok ya, bagaimana Ahok itu ketika hendak meratakan Jodoh itu, bahkan Ahok ngancam, kita akan bawa tank ya kan, kita akan bawa tank untuk meratakan Jodoh ini kalau tidak diindahkan juga gitu kan. Nah, dan akhirnya tidak jadi, tapi dia tetap bawa polisi dan tentara bersenjata lengkap ya, karena dia tahu ini yang backing preman bersenjata api. Yang EPI coba bertahun-tahun itu gagal terus, karena ya premannya bersenjata api dan kuat sekali preman Jodoh itu guys ya kan. Jadi intinya begitulah guys. Jadi EP ini gak seperti yang diberitakan media ya kan. Nah, jadi apa kata papa saya kan, saya ingatkan lagi dengan video itu kan, dia bilang gini, ya itu kan bukan tugas EPI. Jadi EPI itu salahnya kenapa dia ngerjakan bukan tugas dia. Nah, di situ kan. Nah, lalu saya kata gini, sebenarnya ya, kalau kita mau rujuk lagi kepada kepada general gitu kan, saya katakan dengan, saya bermain logika dengan bapak saya katakan sebenarnya tugas
untuk menutup tempat maksiat, untuk apa namanya, untuk mengingatkan orang-orang yang berperilaku maksiat itu adalah tugas semuanya, ya, bukan hanya tugas polisi sama ini saja, tapi juga tugas masyarakat, tugas pemerintah, semuanya guys, ya, bahu-bahu untuk memberantas maksiat. Cuman memang menjadi tugas pokok polisian, pemerintah, karena mereka dibayar untuk itu. Kalau masyarakat kan hanya sukarela. Nah, jadi gini, akhirnya apa? Saya coba terangkan gini ya. Berarti dalilnya adalah dia katakan bahwa itu bukan tugas EPI. EPI itu kenapa sih yang mengerjakan yang bukan tugasnya? Kenapa nggak habis itu jadi polisi saja? Nah, di situ guys. Terus saya katakan, loh, lalu saya katakan ya, tahu nggak ada berita beberapa waktu lalu tuh emak-emak di Medan tuh guys ya, emak-emak di Medan, dan saya yakin ini ada juga berita di tempat lain kan. Jadi emak-emak di Medan tuh rame-rame bersama anak-anak ya, anak-anak kan ikut juga tuh, emak-emak ya, terutama ya anak-anak kan ikut-ikut aja. Anak kecil ya ikut-ikutan kan, ikut-ikutan emaknya mungkin karena emaknya pergi dia ikut juga, anak kecil kan. Nah, mama ini nggak berani guys datangi tempat judi ketangkasan mesin dingdong gitu kan di kota Medan itu, dan mereka ibu-ibu tuh langsung masuk dan tanpa takut ya, dengan nyali yang gede mama nih, karena mereka kesel kan suaminya pada main ke situ semua ya, main judi ke situ, uangnya habis mungkin, atau ya banyak kan, mana ada sih mama yang suka suaminya berjudi guys. Nah, dihancurkan semua judi ketangkasan itu, ada dibuang ke sungai bahkan, saking kesal mama nih kan. Nah, preman itu tidak berbuat apa-apa karena mungkin takut juga sama mama itu kan. Nah, lalu saya katakan itu bagaimana? Nah, itu mama itu bukan tugas mereka, gitu kan? Saya katakan kan itu mama itu bukan tugas mereka loh, tugas polisi loh. Cuma karena polisi ini nggak bertindak, ya mama yang bertindak. Itu salah apa tidak? Lalu papa saya bilang nggak salah itu lah. Lalu kenapa EPI salah? Kalau mama nggak salah, kata saya kan, bapak saya apa jawabannya guys? Lucu. Kata dia gini, ya mama itu kan bentar. Jadi mama itu kan begitu supaya anak-anak dan suaminya nggak main judi ketangkasan. Lalu saya katakan, loh EPI kan begitu juga. EPI itu ya backing orang-orang kayak mama itu agar anak-anak dan suami mama itu nggak main judi. Sama. Tapi kenapa EPI kok salah, kok mama ini nggak salah gitu? Lalu saya kasih contoh lagi. Ya, kami kan sering begitu, dari rumah kami ini kan agak ya keluar kota lah guys, udah masuk Kabupaten Kampar gitu kan. Jadi kita sering tiap hari itu kita ke kota, di tempat nongkrong papa saya itu kan di kedai kopi. Jadi di jalan itu ya sering kami lihat ada orang yang mencari uang ya, pemuda mencari uang dengan cara ngatur lalu lintas. Jadi ya membantu tugas polisi ya, meskipun kita itu nggak membantu karena bikin macet, malah karena memang mungkin nggak punya skill seperti polisi, sehingga dia ngaturnya tuh guys nggak pakai metodologi gitu. Jadi sehingga bukannya macet terurai, kalau tambah macet gitu. Jadi dia bisa mengatur di tempat U-turn ya, pembelokan U, jadi orang yang balik arah gitu kan. Nah, di situ dia berdiri biasanya ngatur itu. Lalu saya katakan, lah kalau papa marah sama EPI karena EPI melakukan bukan tugasnya, papa suruh orang EPI jadi polisi saja, basic itu. Kalau gitu coba kita tes ya, nanti kita kalau kita ke kedai kopi, kita akan temukan papa tahu kan orang-orang yang ngatur lintas ya, kata dia kan. Nah, itu kan mereka itu melakukan bukan tugasnya ya kan, itu kan tugas polisi. Bisa nggak papa marahin dia seperti papa marah sama EPI karena EPI melakukan bukan tugasnya? Bisa nggak papa marahin dia dan mengatakan, woi itu kan bukan tugasmu, itu tugas lalu lintas gitu kan? Habis itu papa bisa nggak bilang sama dia, kenapa kamu jadi polisi aja gitu? Bisa nggak? Lalu kalau polisi bilang, oh nggak bisa lah. Kenapa saya tanya gitu kan? Ini kan kita main logika kayak gitu ya. Karena mereka kan melakukan kebaikan loh. Kok karena tadi gini, sekarang saya tanya nih, akhirnya berarti sekarang dalilnya adalah mereka melakukan kebaikan. Tadi kan katanya kan itu bukan tugas EPI, udah saya patahkan kan. Sekarang kita dalilnya adalah mereka kan melakukan kebaikan. Maka saya pancing lagi nih emosi guys. Nah, oke, sekarang gini, saya katakan kan, ini bukan ngajar untuk keluarga sama orang tua guys ya, tapi orang tua tuh memang harus didakwahi agar mereka tuh nggak sesat guys. Jadi mereka tuh nggak semua orang tua lurus gitu kan. Jadi kita yang mana-mana yang kita nilai salah, karena kan kita kan sudah dewasa ya kan, kita sudah jadi orang tua juga, dan kita
apa udah berpikir matang lah gitu kan, bisa lah kita sedikit mendakwahi bapak kita sendiri gitu kan. Lagi kita yakin karena kita belajar agama melebihi beliau memang kurang ilmu agamanya kan. Jadi eh, saya itu katakan gini, oke, dalilnya kan berarti kan orang-orang itu baik, bantuan itu baik. Sekarang saya kasih pertanyaan habis itu. Oke, berarti kalau gitu orang-orang yang ngatur lintas itu yang bukan polisi itu baik ya? Baik, oke. Lalu yang polisi yang ngatur lintas itu baik nggak? Baik. Orang yang menyeberangkan orang itu baik ya? Baik. Lalu emak-emak yang berantas sama maksiat itu baik nggak? Baik. Polisi yang memerhatikan maksiat itu baik nggak? Baik. EPI? Saya katakan, LOP itu nggak baik. Nah, di situ seharusnya ketika saya ngomong gitu, harusnya papa saya berpikir, gitu kan. Nah, tapi ya saya cuma senyum-senyum aja gitu kan. Jadi masa sih beliau nggak bisa pikir gitu kan. Jadi logikanya adalah ketika dia katakan bahwa, jadi dia mengatakan bahwa orang yang bantu polisi untuk ngatur lintas, bantu nyebrangin orang jalan, itu bukan tugasnya. Emak-emak yang bantu polisi untuk ngancurkan tempat maksiat, walaupun bukan tugasnya itu baik, ya apalagi polisi ya. Nah, masa EPI nggak baik gitu kan? Lalu saya katakan, itu apa nggak adil dong, ya kan? Kalau yang melakukannya selain EPI baik semuanya, polisi baik, orang-orang yang ngatur lintas di jalan itu baik, walaupun bukan polisi. Emak-emak yang ngancurkan maksiat itu baik, so EPI yang maksiat baik, masa EPI nggak baik? Berarti apa nggak adil? Berarti kalau FPI buruk aja, saya kata gitu kan. Lu katanya bukan begitu, kamu nggak tahu. Lalu saya katakan, loh, nggak tahu gimana. Jadi saya katakan, papa kan polisi, ya kan, mantan polisi gitu kan, profesional polisi. Emangnya ketika FPI bantah sama maksiat, emangnya papa pembacking sama maksiat atau pelaku maksiat? Kan tidak, papa kan polisi, harusnya polisi merasa bantu dong. Saya katakan, saya pak ya, kalau saya polisi, saya akan berterima kasih kepada FPI, kepada emak-emak, kepada orang yang ngatur lintas. Saya terima kasih. Makasih ya udah bantu tugas kepolisian sehingga lebih mudah. Masa orang dibantu nggak terima kasih gitu kan? Saya katakan, bahkan dulu ketika saya bekerja ya, ketika saya itu bekerja di tempat selama saya itu kan, misalnya ada tamu yang mabuk gitu kan, di tempat saya bekerja lama itu ada tamu yang mabuk. Nah, di situ tamu mabuk ini kan melakukan rusuh lah guys ya, rusuh, mengganggu tamu lainnya, ya kan, membahayakan lah. Di situ kan selesai tugas security, tapi tidak security kan waktu itu lagi ke TKP dan belum datang, tapi yang lain sih gak bantu saya, ya kan. Saya bukan security, saya karyawan biasa gitu, bukan, ibaratnya saya tuh punya tugas yang lain, bukan tugas saya. Saya beberapa teman dan juga tamu-tamu lainnya itu bantu untuk gimana ngamankan yang tamu mabuk yang rusuh ini, ya. Kami bantu security, dan security datang, apa yang terjadi, dia minta terima kasih ada bantu gitu kan. Padahal jadi tugasnya ringan, dia tinggal bawa aja karena kami yang ngamankan gitu kan. jadi gitu harusnya. Jadi ketika dibantu, orang mengucapkan terima kasih, security mengucapkan terima kasih gitu. Nah, kalau papa saya mungkin tidak gitu kan, ini kan bukan tugas kalian gitu logika guys. Tapi nggak lah, itu kalau EPI saja gitu kan. Nah, di situ kalian tidak gitu, tapi di situ kita bisa nilai logikanya. Jadi orang-orang begini guys ya, termasuk papa saya ya, sayangnya memang sudah mungkin udah terlalu banyak dengar media yang salah gitu kan ya. Jadi ketidaksukaannya tuh tidak mendasar gitu. Terus kata-kata gini saya katakan gini ya, kalau ya kan nggak begitu caranya, kata dia kan. Masa bawa-bawa golok, bawa-bawa ini. Saya katakan gini, Pak, itu tempat maksiat, itu premannya yang backing bukan tangan kosong, ya kan. Mereka punya senjata tajam, senjata tumpul, dan bahkan senjata api. Jadi apakah papa itu mengajarkan EP untuk bunuh diri gitu kan, ya kan, mengajarkan EP untuk bunuh diri, ya kan. Sedangkan Ahok aja atau pejabat itu bawa tentara polisi bersenjata lengkap untuk menangkap maksiat gitu loh, karena mereka tahu itu berbahaya. Nah, EPI bukan orang-orang yang punya ilmu kebal gitu kan. Mereka juga punya logika. Nggak mungkin mereka menghadapi tempat maksiat dengan tangan kosong gitu kan. Itu namanya cari mati gitu, cari penyakit. Makanya
biar imbang pakai senjata tajam dan golok, karena itu lawan di sana, bahkan mereka pakai senjata api lagi kan. FPI nggak ada senjata api guys. Jadi makanya buktinya dengan begitu saja FPI bertahun-tahun nggak bisa itu ya, gagal terus meratakan kalijodo. Ahok yang berhasil karena Ahok membawa senjata lebih lengkap pada FPI. Ahok bawa TNI dan Polri guys ya. Nah, bayangkan kalau saja FPI itu seperti Polri dan TNI yang punya senjata api, itu udah lama rata kalijodo sama FPI itu. Tapi sayangnya FPI tidak punya senjata api seperti polisi dan tentara, sehingga Ahok lah yang berhasil meratakan kalijodo beserta dibantu dengan aparat TNI dan Polri. Itu kita salut sama Ahok, bagus gitu kan. Itulah pemimpin itu begitu. Memang tugasnya adalah termasuk memberantas maksiat. Salah satunya tempat pelacuran seperti kalijodo guys. Nah, ya begitulah guys ya. Terus saya katakan ya, sebenarnya kalau kata dia itu bukan ulama begitu. Ulama tuh lembut. Saya katakan gini ya, ulama itu ya saya katakan kan, itu ada banyak macam. Ada yang lembut seperti Ali sahabat Ali bin Abi Thalib ya kan. Ada yang lembut juga seperti Abu Bakar. Tapi ada yang keras seperti Umar. Jadi ulama tuh ada yang lembut dan keras. Nah, yang keras tuh biasanya yang menegakkan nahi mungkar, gitu kan. Kalau yang lembut tuh biasanya hanya mengingatkan saja. Tapi kalau udah sampai pada tahap itu dia biasanya ulama-ulama yang nahi mungkar. Nah, satu-satunya adalah Umar bin Khattab. Jadi saya katakan Umar bin Khattab tuh saking tegasnya beliau, saking kerasnya itu beliau tuh tiap malam tuh keliling bawa cambuk untuk menanyakan orang-orang yang begadang itu kalau nggak ada kepentingan ya nggak bisa jawab ya. Mereka punya kepentingan ya, kalau ada uzurnya misalnya kayak menjaga mayit ya kan, menjaga jenazah yang akan dimakami sepagi, oke, bisa diterima. Atau ada yang azad lain lah yang memang nggak bisa ditunda, oke, ya kan. Tapi kalau yang menghubung jelas itu Umar cambuk guys, Umar suruh bubar gitu kan. Nah, Bapak saya katakan, oh dia nggak bisa begitu di Indonesia ini yang punya hukum. Loh, saya katakan gini, Umar itu waktu dulu itu ya, oke lah waktu itu dia melakukan itu karena dia adalah khalifah waktu itu di bawah aturan dia. Tapi jangan lupa Umar berlaku keras dan tegas itu sudah sejak lama. Dulu ingat ketika dia membela Nabi, itu yang berlaku adalah hukum kafir Quraisy ya, dimana kafir Quraisy itu melakukan banyak hal yang sadis, yang keji, yang hukumnya betul-betul mendiskriminasi, betul-betul membuli, betul-betul menghajar habis umat Islam dan agama Islam waktu itu. Nah, Umar nggak peduli, dia lawan itu semua hukum yang ada dibuat oleh pemimpin kaum kafir Quraisy dan dia lawan mereka gitu kan, yang berusaha untuk mengganggu Islam dan Nabi Muhammad. Itu Umar begitu. Jadi kalau Umar, saya katakan kepada saya, kalau Umar hidup zaman ini dia nggak peduli mau komunis, nggak peduli dia. Yang penting bagi dia adalah syariat Islam, itu saya katakan. Ya, nah masih penting Habib Rizik saya katakan ya. Habib Rizik itu ya nggak sekeras Umar, masih kalah dia sama Umar saya katakan. Jadi kalau Umar hidup di zaman ini ya, ini dia sudah lawan tuh pemerintah, dia lawan dia, nggak peduli dia. Selama Islam itu tegak dia nggak peduli gitu guys. Nah, jadi itulah yang tidak dipahami oleh papa saya gitu kan. Jadi dia belum tahu ada Umar bin Khattab. Makanya saya katakan, makanya papa tuh baca sejarah-sejarah kayak Umar, kisah para sahabat gitu kan. Jadi bapak bisa bandingkan. Oh, karena pada ulama seperti Rizik ya, ada yang contohnya lebih ekstrem lagi yaitu Umar gitu. Itu memang gitu ulama tuh guys. Ada yang lembut, ada yang keras gitu kan. Yang penting ulama ini tidak melakukan hal yang hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya kan, justru dia tuh malah melakukan hal yang diperintahkan, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu tidak dipahami oleh orang-orang banyak termasuk bapak saya gitu kan. Nah, lu kata bapak saya, ya dia tuh harusnya kenapa dia kenapa dia sosokan Indonesia, kenapa nggak diarab saja gitu kan. Saya katakan loh, dia ini kan lahir di Indonesia, warga negara Indonesia ya kan. Nah, dia tuh dia cinta sama negeri ini. Apa salahnya dia melakukan itu di sini? Wong dia warga negara Indonesia, kecuali dia warga negara Arab, gitu kan? Ya kemarin dia di Arab dia lindungi, loh. Makanya itu pertanyaan saya katakan kan, pakai logika kan? Kenapa dia yang warga negara Indonesia lahir di sini malah dia dilindungi oleh negara Arab? Jadi kenapa pemerintah kita begini? Coba malulah, harusnya. Kalau kita lahir di sini ya, papa lihat tuh orang Cina ya, kalau mana-mana mereka bukan orang sini,
Tapi alhamdulillah, jadi ada orang-orang Cina, orang-orang Arab yang mereka mereka tuh bukan orang sini sebenarnya kan. Nenek moyang kan mereka kan orang Cina tuh orang Cina nenek moyangnya, orang Arab dan orang lainnya. Tapi mereka ya karena kecintaan mereka pada negeri ini, mereka bela negeri ini dari maksiat gitu. Mereka bela kebenaran negeri ini gitu kan. Nah, susah cari orang seperti itu kan. Susah sekali orang-orang yang bukan orang Indonesia, tapi karena dia lahir di sini, menjadi warga negara Indonesia, menjadi apa namanya ya, menjadi orang Indonesia ya, gitu kan, meskipun nggak asli, tapi kecintaan mereka tuh bahkan terkadang melebihi dari pribumi sendiri gitu guys ya kan. Bagaimana mereka tuh banyak jasa dalam berdakwah Indonesia, menegakkan kebenaran Indonesia ya kan. Jadi kalah kita cuma nonton, mereka sudah melakukan aksi. Kita diam melihat manusia di mana-mana berjalan, mereka sudah melakukan aksi mereka ya kan. Kita diam ketika ada kejahatan berjalan lah ya, seperti kasus Sambo dan sebagainya. Mereka bersuara, orang-orang ini Tionghoa dan Arab ini, kita nonton diam-diam saja gitu kan, kita karena takut, kita karena tidak peduli gitu kan. Kita kalah sama mereka, saya katakan kepada bapak saya gitu kan. Jadi jangan rasis gitu pak, saya katakan kan, papa ini kok rasis gitu kan. Gak penting orang Cina mau orang Arab, orang Indonesia, kalau dia bela negeri ini, pengen bebaskan dari maksiat ya, pengen bela kebenaran, itu harus kita hargai. Bahkan lebih kita hargai lagi orang-orang yang bukan asli sini, tapi kan mereka gimana pun tetap warga negara Indonesia dan mereka cinta negeri ini. Jadi jangan rasis. Yang dikatakan pulang aja sana ke Arab gitu kan, loh papa kok rasis gitu kan, kok dikatakan pulang ke Arab gitu kan. Oh gitu katakan juga sama orang Cina dong, pulang ke Cina, tapi itu salah gitu kan. Kayak begitu caranya. Ada orang apa yang bukan apa yang lahir di sini ya, maksudnya tuh bukan orang Indonesia asli ya, orang Cina atau orang Arab, tapi dia bela negeri ini mati-matian ya, sudah berjuang mulai di dakwahnya, perbuatannya, malah disuruh pulang ke negeri asalnya gitu kan. Ini kan masuk akal. Susah loh nyari orang-orang non pribumi. Tapi ya karena mereka sudah WNI, jadi mereka tuh lahir di sini ya, jadi mereka merasa itu tempat darah mereka, meskipun aslinya mereka bukan orang sini gitu kan. Jadi seperti biasa lah, di mana di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Jadi itulah mereka di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Jadi mana kita dilahirkan, dibesarkan, disitulah langit yang mereka junjung gitu. Jadi di situ kan bisa kita nilai bahwa papa saya ternyata berkenaan dengan FPI Rizik tuh, papa saya rasis guys, rasis dan tidak adil. Nah itulah perlu saya dakwahkan terus menerus gitu kan. Jadi ya tapi saya nggak tahu tuh beliau tak kapan sadar ya kan. Jadi hidayah memang dari Allah, yang penting kita kan sampaikan saya dakwah itu, dan tentu dengan cara yang santun ya, tidak dengan cara yang kasar ya. Boleh kita sedikit tegas boleh, tapi jangan kasar gitu. Tetap jaga adab sebagai anak gitu kan, menghargai dan menyayangi, menghormati orang tua, tapi jangan karena kita sayang, hormat dan menghargai orang tua, kita memberikan dia dalam kesesatan berpikir, memberikan dia dalam pemikiran yang rasis, yang tidak adil. Apalagi dia orang tua kita kan. Nah, karena nanti kalau dia membawa pemikiran itu hingga akhir hayatnya, ya artinya kita sebagai anak tidak mendakwahi orang tua kita, sebagai manusia kita tidak mendakwahi sama manusia gitu kan. Nah, kita kan disuruh, diperintahkan untuk saling menasihatin dan saling mengingatkan. Nah itulah tugas saya sebagai anak ya, dan sebagai manusia, untuk mengingatkan orang-orang ya di sekeliling kita ya, baik langsung ya kepada bapak saya sekalipun gitu kan, nggak peduli saya guys ya, tapi dengan cara yang santun dan tetap hormat dan sayang dan hargai juga lewat medsos ini guys. Jadi ya itulah sumbangsih kita. Minimal kita nggak punya kekuasaan dengan lisan itu guys ya, sampaikanlah apa yang benar dan sampaikan apa yang salah, sehingga orang-orang itu tentu dengan logika ya, dan dengan santun, dengan adab yang baik, sehingga orang-orang ini akan ada peluang untuk tercerahkan ya. Tapi ingat sekali lagi ya, tercerahkan atau tidak mereka, paham atau tidak mereka, itu semua tergantung hidayah dari Allah, dan tergantung dari tingkat kecerdasan mereka sendiri, atau mungkin mungkin mereka ini sudah terlalu dalam di doktrin gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin dulu di kepolisian, mungkin dulu beliau bergaul sama teman-teman polisi yang ya mungkin kayak sekarang kayak geng Sambo yang
apa yang anti lah kepada FPI ya. Jadi dan hal semacam guys gitu, dengan sedikit mengidap Islamofobia lah, atau mungkin lingkungan bergaulnya seperti itu, yang kita tidak tahu gitu kan. Karena selama saya bergaul dengan teman-teman papa saya itu, saya melihat tidak ada teman yang seperti itu. Bahkan saya berbincang dengan beberapa orang itu, bahkan mereka tuh apa namanya, pro kepada FPI, pro kepada HRS itu kan. Mereka ini betul apa sama kayak saya cara pandangnya, karena memang ya apa namanya, memang mindset itu harus diberantas, karena itu akan akan merusak generasi muda kita. Karena yang nama maksiat ya, apapun itu ya, mau perjudian, mau pelacuran, minuman keras, narkoba, itu akan merusak generasi muda, sehingga kita akan menjadi lemah guys. Karena generasi muda adalah pilihan negeri ini, bukan generasi tua ya. Generasi tua itu hanya pikiran saja yang lagi yang kita butuhkan, tapi untuk tenaga ya dan juga pemikiran, itu generasi muda yang kita harapkan ke depannya. Jadi kalau rusak generasi muda akan merusak masa depan bangsa, karena mereka para muda inilah, anak muda inilah masa depan bangsa yang harus kita selamatkan. Makanya dengan terus menerus kita sampaikan nasihat-nasihat ya kan, dakwah-dakwah, mudah-mudahan semuanya akan tercerahkan dan akan paham. Kalau Anda salah pemikiran, Anda bisa menjadi rasis atau menjadi tidak adil seperti yang terjadi pada papa saya. Mungkin beliau tidak menyadarinya, dan itu tugas kita untuk memberikan mereka pemahaman, tentu dengan walaupun itu papa kita sendiri, dengan cara yang santun, beradab ya, tetap hormat, sayang dan hargai siapapun itu ya, apalagi orang tua kita sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.